Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan simulasi mengajar daring mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Penasaran? Yuk simak videonya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah merencanakan penulisan teks prosedur dan menulis teks prosedur dengan memperhatikan diksi, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, ejaan, atau tanda baca. Pertama, sebelum masuk ke merencanakan penulisan, kita perlu tahu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Kedua, teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas. Dan ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Lalu, bagaimana cara seorang guru mengajarkan materi menulis teks prosedur via daring? Berikut ini simulasi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setelah mengucapkan salam, guru mengingatkan peserta didik untuk mengisi daftar hadir. Ini semuanya sudah masuk ke Zoom belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian sudah absen nak di classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kemudian, guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Materi kita hari ini adalah menulis teks prosedur. Sebelum Ibu masuk ke materi, di sini Ibu mau bertanya. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks Suaranya dibuka ya. Yang berisi Ya, Erta. langkah-langkah pembuatan, Bu. Langkah-langkah pembuatan. Oke, bagus. Yang lain? Tahap-tahapan, Bu. Ya, tahap-tahapan. Itu apa sama? Tuntunan. Ya, bisa, boleh. Di sini, apa saja yang bisa dijadikan sebagai teks prosedur yang kalian jumpai di kehidupan sehari-hari kalian? Selain masak mie tadi ya, coba sebutkan. Tutorial mandi, Bu. Mandi wajib. Oh, boleh. Betul. Itu ada tahapannya ya, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Yang lain, Nak? Itu tadi Arif ya? Iya, Bu. Tutorial make up, Bu. Make up. Oke, boleh. Ini pinter make up ya kayaknya ya. Yang lain? Berwudu, Bu. Berwudu. Oke, bagus. Itu siapa tuh? Kresna, Bu. Apa Kresna? Ya, benar. Apa Kresna? Cara memasang kabel TV. Oke, boleh. Itu biasanya itu terdapat dalam kertas ya, kertas petunjuk. Nah, jadi Ya, apa saja yang ada caranya, yang ada langkah-langkahnya itu merupakan teks prosedur. Kayak tadi, panduan sholat, panduan berwudu, itu semuanya itu teks prosedur. Jadi intinya, teks prosedur yang akan kita pelajari hari ini adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan, petunjuk, pedoman, panduan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Harapan Ibu pada materi pelajaran kita adalah kalian dapat menulis atau membuat teks prosedur dengan bahasa kalian, tapi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Nah, di sini apa saja langkah-langkah menulis teks prosedur? Yang pertama, ada yang namanya menentukan topik dan tujuan. Seperti tadi, misalnya Angela suka masak, jadi topiknya itu masakan. Masakan apa dulu? Mie. Mie itu bagaimana? Kemudian apa saja alat-alat dan bahan-bahannya itu harus ditentukan dulu.
topiknya itu mau dibuat bagaimana. Misalnya tadi Kresna bilang panduan untuk memasang kabel ya. Nah, itu berarti harus fokus pada bagaimana cara memasang kabel TV. Seperti kata si Arif, panduan mandi junub. Nah, itu jadi kita tuh harus nentuin dulu topik apa yang akan kita tulis sebagai teks prosedur. Kemudian, tentukan tujuannya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memberitahukan orang atau pembaca tentang bagaimana cara membuat, cara melakukan, atau cara menggunakan sesuatu hal yang akan kita kembangkan tadi. Nah, selanjutnya, ada nggak, Nak, layarnya di kalian? Ada, Bu. Udah, Bu. Selanjutnya, membuat kerangka teks. Ini bagaimana, Bu? Nah, membuat kerangka teks, kita harus tahu dulu struktur dari teks prosedur itu bagaimana. Seperti tadi, ada topik dan tujuan. Kemudian, ada pernyataan umum atau definisi ataupun latar belakangnya. Seperti misalnya, tadi kita kembali lagi ke masak mie ya, memasak mie. Itu topiknya itu mie. Tujuannya itu memasak mie. Bagaimana cara memasak mie yang baik dan benar misalnya. Kemudian pernyataan umumnya apa? Jadi bisa kalian buat misalnya mie goreng merupakan makanan yang praktis dibuat. Dan cara pembuatannya itu hanya memakan waktu 5 menit saja. Nah, itu termasuk ke dalam definisinya, boleh. Misalnya, mie goreng itu dapat dinikmati ketika hujan. Nah, itu kan bisa kalian tambahkan ke dalam pernyataan umum kalian. Kemudian yang ketiga ada yang namanya langkah-langkah. Langkah-langkah ini sebenarnya itu kalau untuk cara membuat ya, cara membuat makanan ataupun minuman, itu ada alat dan bahan dulu sebelum langkah-langkah. Jadi, kalian tuliskan dulu apa alat-alatnya, alat dan bahannya, kemudian kalian jelaskan langkah-langkah pembuatannya atau langkah-langkah melakukannya itu bagaimana. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, kalau penutup ini itu biasanya isinya itu tentang selamat mencoba, selamat melakukan, mudah bukan? Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, setelah membuat kerangka teks, kita harus mengembangkan kerangka teks yang kita buat. Caranya bagaimana? Ini contohnya ya, anak-anak. Jadi, teks yang kita buat sebelumnya kan masih berbentuk sebuah kerangka. Nah, ini kita kembangkan dengan kalimat yang lebih padu, yang lebih runut, dan lebih terstruktur. Seperti halnya ada judulnya, cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Kemudian ada paragraf pertama yang berisi definisi atau latar belakang dari pembuatan mie instan. Kemudian paragraf kedua ada alat-alat serta bahan-bahannya. Dan yang ketiga ada langkah-langkahnya. Terakhir ada bagian penutupnya. Mudah kan? Nah, selanjutnya setelah mengembangkan kerangka teks tersebut, kita harus menyunting teksnya. Apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam teks tersebut? Mulai dari diksinya itu bagaimana, atau pilihan katanya itu bagaimana, apakah sudah tepat atau belum, baku atau tidak. Tapi nggak semuanya juga harus menggunakan kata baku ya. Jadi ada beberapa menggunakan kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Jadi bisa menggunakan kata tidak baku. Kemudian kelengkapan strukturnya bagaimana? Apakah sudah memuat definisi atau latar belakang dari apa yang akan kita buat atau kita lakukan? Kemudian apakah sudah ada alat dan bahan atau materialnya? Apakah sudah ada langkah-langkahnya atau belum? Itu dipastikan lagi. Kemudian bagian penutupnya diperhatikan lagi. Kemudian penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca atau ejaannya. Ini perhatikan lagi apakah dalam teks yang kita buat itu tanda baca ejaannya itu sudah tepat atau belum. Kemudian dalam teks prosedur itu biasanya memuat juga kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya seperti ini ya. Tiriskan, panaskan, masukkan, sajikan, itu kalimat imperatif. Nah,
Kemudian tanda bacanya dan ejaannya itu harus diperhatikan dengan betul-betul. Jadi tanda titik, koma, seru, bagi itu harus benar-benar dilihat. Nah, ini. Jadi, Ibu harap kalian udah tahu ya bagaimana sih struktur teks prosedur itu. Misalnya ini kan untuk makanan ya, nah ya, makanan cara membuat. Nanti ada lagi misalnya Suci ataupun siapa Salsa atau Angela suka main gitar. Jadi boleh cara bermain gitar, lagu apa gitu. Itu topiknya. Kemudian tujuannya adalah ya untuk memberitahu orang-orang tentang bagaimana cara menyanyikan lagu apa gitu. Bagaimana kunci A, kunci B, kunci C, dan sebagainya. Misalnya, apa lagi ya contohnya? Arif mau menjelaskan cara membuat kerajinan dari kayu. Nah, itu juga termasuk tes prosedur. Jadi, intinya pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mengharapkan kalian semua dapat membuat atau menulis teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu hal atau membuat sesuatu dengan sistematika penulisan yang baik dan benar. Lalu, bagaimana cara seorang guru menilai peserta didik di saat daring seperti ini? Yang pertama, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyunting sebuah teks prosedur, baik berupa cara membuat ataupun cara melakukan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Caranya dengan guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis teks prosedur dengan memperhatikan diksi, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Yang ketiga, penilaian sikap. Sikap peserta didik dinilai saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, saat guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, dilihat bagaimana respon peserta didik kepada gurunya tersebut, apakah sopan santun atau tidaknya. Ada yang mau bertanya? Misalnya, Bu, saya mau membuat kerajinan kotak pensil, boleh nggak? Boleh. Tuh. Ada yang udah kepikir belum? Ada yang udah terpikir kan mau buat apa? Bu, saya mau nanya. Ya, boleh. Itu terserah ya, Bu. Teks prosedurnya kan ada 3 jenis ya kalau tidak salah. Yang cara membuat, melakukan kegiatan, dan menggunakan. Nah, itu pilih salah satu ya, Bu? Iya, pilih salah satu. Mana yang mudah ya? Mana yang mudah ditemui atau mana yang ada di sekitar kalian? Nah, setelah memberikan tugas kepada peserta didik, guru pun menutup pembelajaran hari itu dengan mengucapkan salam. Nah, anak-anak, waktu kita sudah habis ternyata. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti bisa tanya Ibu lewat via chat. Sampai berjumpa minggu depan dan tugas jangan lupa dikumpulkan ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian simulasi mengajar daring dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.